Selamat sore teman-teman para pecinta penghobi, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita memasuki segmen otomotif. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau mereview sebuah motor. Ini motor bisa dibilang modifikasi atau sudah di custom sama pemiliknya. Jadi buat informasi buat teman-teman, ini adalah Tornado yang sudah dimodifikasi menjadi trail atau bisa disebut teman-teman bilangnya GTX. Jadi motor ini adalah milik sepupu saya. Jadi sepupu saya umurnya berapa ya, lupa saya sama umurnya karena orangnya lagi nggak ada ini. Jadi sepupu saya sekarang kelas 3 SMP, jadi dia sudah bisa naik motor, tapi ini bukan motor untuk di jalan teman-teman. Jadi motor ini kebutuhannya hanya untuk di gang-gang aja. Biasanya adik sepupu saya ini treknya di pasir atau di pantai teman-teman. Jadi ini buat seru-seruan aja motor ini. Jadi sebenarnya yang menarik dari motor ini adalah murah teman-teman. Jadi motor ini sangat murah sekali. Jadi untuk biaya modifikasinya cuma 700.000 saja teman-teman. Jadi dari awalnya tampang Tornado standar sudah dirubah seperti ini dengan budget sangat minim teman-teman. Jadi kita akan bahas part-part apa aja yang ada di motor ini. Stay tune. Jadi teman-teman, yang pertama saya mau review di bagian depan. Jadi ini menggunakan plat nomor atau apa ya disebutannya di trail-trail ini, papan nomor gitu kalau nggak salah. Sama spakbornya juga ini menggunakan YZ85 dari keluaran Yamaha, trail Yamaha. Tapi ini ya versi murahnya ini. KW-nya saya nggak tahu ini KW berapa, yang jelas ini murah sekali. Satu setnya ini cuma berapa, 70.000 kalau nggak salah ini dibeli di marketplace. Jadi ini second dan KW teman-teman. Ini sangat budgetnya sangat minim sekali. Untuk shock depan ini sudah dirubah dari T-nya sama shocknya, bottomnya juga ini menggunakan punya kalau nggak salah ini punya KLXS yang KW juga tentunya teman-teman, dan juga belinya second teman-teman. Ini harganya sekitar cuma 250.000 saja, tapi masih lumayan empuk kalau cuma sekedar main-main di pasir. Oh ya teman-teman, untuk bagian stang juga jadi adik saya belinya komplit sama bagian bottom atau shock depannya, T-nya, racernya sama stang ini, plus juga gas spontannya. Jadi ini dikasih dengan harga 250.000. Jadi satu set sama stang teman-teman. Sangat murah sekali. Lanjut di bagian belakang, bodi belakang, cover belakang, ini cover samping, spakbor belakang. Ini second juga teman-teman. Sudah ada pecah-pecah bagian sini, hancur. Ini second juga, entah apa ini punya motor apa, saya juga kurang paham. Yang jelas ini belinya cuma 50.000 kalau nggak salah. Satu set, cover kanan kiri, spakbor belakang, harganya cuma 50.000. Kembali ke tengah ke bagian rangka. Jadi bagian rangkanya ini sudah dirubah teman-teman, udah tidak seperti Tornado aslinya. Jadi ada penambahan rangka, tangki juga sudah dirubah, di custom. Bisa dibukain. Nah teman-teman, bisa dilihat tangkinya sudah ada di sini, ada di bawah. Jadi ini nampungnya lumayan banyak juga. Ini bikinnya di tukang las, ini murah sekali ini untuk rangka satu set sama bikin tangki. Oh ya, ini untuk oli sampingnya sudah pindah di bagian rangka. Ini ngerubahnya cuma sekitar 200.000 aja teman-teman. Jadi namanya aja bengkel desa, bengkel di pedesaan itu sangat murah teman-teman. Terutama di bagian desa saya ini masih terjangkau sekali.
Jadi untuk besi-besinya ini sudah satu set 200.000 katanya, karena pakai besi yang murah-murah aja. Tapi lumayan kokoh juga ini. Udah ngecatnya juga pakai pilok aja. Nah, sama ini. Ini joknya ini juga customan. Ini aslinya sudah, ini plat aslinya dipotong terus disambung, dikecilkan, terus dirubah lah biar seperti GTX yang dirubah. Sudah bagus sekali ini, lumayan lah kuat. Nah, ini masih terlihat ini customannya. Jadi awalnya dipotong terus disambung menggunakan plat besi, disolder. Sederhana sekali teman-teman. Ini saya kurang tahu ini berapa habisnya bikin, soalnya adik saya yang ngurus ini. Paling sekitar ya 30.000. Oke teman-teman, lanjut ke bagian knalpot atau exhaust. Ini menggunakan exhaust model udang kalau nggak salah namanya. Saya juga kurang tahu untuk bagian knalpotnya ini model apa namanya. Kalau saya lihat-lihat di marketplace ini model udang. Ini belinya cuma 50.000 teman-teman. Ini murah sekali. Ini bekas punyanya GTX F1 ZR. Jadi ini sudah dirubah di bagian telonya biar bisa dimasukkan di mesin Tornado. Jadi ini sangat murah sekali. Beli second juga teman-teman. Untuk di bagian sektor mesin, ini masih menggunakan mesin standarnya Tornado, masih sesuai dengan spek pabrikan karena ini dipakai sama bocil, jadi nggak perlu spek yang kencang-kencang, pakai karbu standar, VDS standar, seher juga standar. Hanya yang diganti cuma kampas kopling saja karena terlalu lemot. Oke, nggak ada yang bisa banyak direview dari motor ini. Saya juga bingung mau reviewnya di sebelah mana ini. Oh ya, sekarang bagian arm juga. Bagian arm sudah dibentuk menyerupai arm trail pada umumnya ini teman-teman. Ini sebenarnya armnya arm standar, ini lebih di custom, dibikin bentuk kayak gini, mungkin dikasih cover besi atau plat biar terkesan trail banget. Untuk shock belakangnya juga teman-teman, ini masih pakai shock belakang apa ini? Mereknya Red It. Ini masih bawaannya Suzuki Tornado punya, tapi ini udah aftermarket dan belinya kayaknya ini second aja nih karena udah hancur sekali, tapi masih fungsional, masih sangat fungsi teman-teman. Sekarang lanjut di bagian kaki-kakinya. Jadi ini menggunakan yang depan ya, yang depan menggunakan ring 19 70/100 bannya. Jadi ini beli second juga di komunitas, ada di Facebook GTX Bali gitu kalau nggak salah. Jadi dapatnya di sana adik saya. Ini bekas juga, komplit satu set depan belakang. Yang belakang menggunakan ban 90/100 ring 16 yang belakang teman-teman. Jadi yang depan menggunakan 70/100 ring 19. Dan juga ini disc brake-nya pakai disc brake besar ini, TAD mereknya teman-teman, TAD. Jadi ini second juga. Untuk kaliper ini menggunakan original punyanya Tornado, karena ini Tornado GS teman-teman, yang memang sudah dari aslinya atau dari pabrikannya sudah menggunakan disc brake depan. Jadi untuk bannya juga sudah satu set ini. Wah, walaupun sudah gundul tapi masih cukup lah untuk di bawa-bawa di pasir atau di pantai. Nah, jadi teman-teman itu tadi review singkatnya dari motor murah ini teman-teman. Jadi adik saya beli motor ini bahan awalnya cuma seharga 500.000 teman-teman. Tentunya tanpa surat karena ini motor bodong, jadi murah, hanya 500.000, tapi keadaan masih hidup. Dan di custom atau dimodifikasi seperti ini menghabiskan biaya sekitar 700.000. Itu pun sudah 1 tahun yang lalu dimodifikasinya teman-teman. Jadi sekarang keadaannya ya sudah ala kadarnya. Jadi karena ownernya juga belum pulang sekolah, ini masih sekolah, jadi kita nggak bisa review barang ownernya. Oke, jadi teman-teman sekarang mau saya coba hidupkan bagaimana rasanya. Jadi masih empuk juga ini,
Shock depannya masih main, shock belakangnya juga masih empuk. Apalagi kalau bocil yang bawa ini kan ringan. Kalau saya kan berat, hampir 90 berat saya ini. Oke, jadi saya nggak bisa jalan jauh-jauh ini karena masih ada kesibukan lain juga. Jadi nanti aja untuk video test ride-nya mungkin lain waktu aja, mungkin bakal kita test ride. Oh ya, ada yang lupa teman-teman. Jadi karena yang pakai ini bocil, jadi dia nggak bisa bawa motor kopling. Jadi sebenarnya kalau idealnya motor trail harus ada koplingnya teman-teman, atau kopling tangan. Jadi ini sudah tidak menggunakan kopling tangan. Ya masih spek standaran mesin lah teman-teman. Tapi sebenarnya kalau lebih enak dikasih kopling tangan, jadi lebih mantap. Tapi taruhan mesinnya standar 2 tak, masih ngejambak sekali, mantap. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen bikin motor seperti ini bisa dijadikan referensi. Jadi sekitaran biaya harganya juga tidak terlalu mahal karena menggunakan part bekas. Banyak sekali sebenarnya yang teman-teman di komunitas menjual part-part bekasnya. Jadi kalian bisa cari-cari di sana kalau seumpama kalian sama seperti ownernya ini yang low budget tentunya teman-teman. Jadi kalian bisa jadikan ini sebuah referensi buat kalian buat motor senang-senang aja, buat motor happy-happy. Nah teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang mau membangun motor seperti ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang mau bikin motor seperti ini teman. See you in the next video. Thank you.